Kalau kita baca teksnya, ini apa adanya, sama baca apa adanya. Dan ini kutipan ya memang apa adanya dalam literatur kita Ba'alawi. Nah, contoh dalam kalimat, aku memperhatikan, ternyata alam semesta itu berputar seperti roda. Tidak disebutkan mimpi, tidak disebutkan kiasan, tidak disebutkan sebuah simbol. Dan ini adalah klaim pengalaman sadar. Kemudian lalu disambung. Dia datang kepadaku setelah wafat. Tapi datang kepadaku ini posisinya orang itu adalah sudah meninggal. Berdiri di atas kepalaku dan tiba-tiba terbang. Ya, untuk mengelilingi alam semesta. Nah, sahabat cari dimanapun berada, ini cerita mistik. Cerita khayalan yang tidak bisa diverifikasi secara akademik dan gak masuk akal. Ya, kalau kalimat ini keluar, ya, ini kalimat yang tadi di dalam buku ini keluar dari seorang dukun, paranormal atau apa ya, seorang guru kebatinan, pasti langsung kita bilang ngawur. Ngawur ini. Kalau yang ngomong dukun, paranormal. Tapi karena yang ngomong ini, yang menulis ini adalah Habib, yang diceritakan itu Habib, maka akal kita ini disuruh silent, disuruh diam. Ini yang bahaya, mematikan akal sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada. Pada episode kali ini kita masih membahas satu demi satu buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Ba'alawi yang ditulis oleh Gus Aji Jazuli dan Ki Haji Dr. Ihya Adinegoro. Dan dalam pokok pembahasan ini yang sangat penting dalam kita untuk menelaah secara akal sehat gitu ya. Namun sebelum masuk ke dalam bab ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya secara jujur. Kalau ada manusia, ya apapun itu nasabnya lah, apapun gelarnya dan apapun itu kastanya gitu ya, mengaku melihat alam semesta itu berputar seperti roda. Nah, itu harus kita anggap iman atau harus kita uji dengan akal dan tauhid. Karena dalam bab ini, kalau kita mematikan akal, ya, akal dimatikan lah, akal nggak bekerja, maka agama itu akan berubah jadi sebuah dongeng. Dan kalau tauhid dikorbankan demi sebuah kultus, ya Islam tinggal nama. Isinya mitologi semuanya gitu loh. Nah, hari ini kita akan bicara terkait kutipan Habib Ba'alawi yang berhubungan dengan alam semesta, di mana kaitannya adalah dalam kitab tersebut Habib itu bisa memutar alam semesta. Dan yang kita sampaikan ini kita bukan benci loh ya sama personalnya. Bukan suatu kebencian yang kemudian muhibin selalu memframing dengan fitnah atau apa. Karena metode yang saya gunakan di sini adalah secara tekstual analisis. Jadi membaca apa adanya yang ada di dalam kutipan-kutipan kitab literatur Ba'alawi. Dan ini bukan soal sentimen, ini adalah soal batas. Batas antara iman dan khurafat. Batas antara wali dan Allah. Dan batas antara agama dan kultus nasab. Nah, kita akan coba membaca buku, ya, bukunya kita akan baca dulu. Nanti baru kita akan coba analisa teks demi teksnya gitu ya. Ini terdapat di bab
sebentar. Babnya namanya Khurafat untuk mengkultuskan tokoh habaib. Itu ada di poin ke 57 halaman 496. Oke. Di buku ini 496. Nah, saya bacakan ya. Alam semesta diputar oleh Habib seperti roda. Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur berkata di dalam kitab Tajul Rasfi Manaqib Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos. Isinya, dan aku mendengar Sidi, yaitu Habib Ahmad bin Hasan, berkata, suatu hari Habib Salim bin Abu Bakar memanggilku saat dia berada di masjid. Kemudian berdiri di dindingnya dan berkata, jadi di sebuah masjid dan berdiri di dindingnya, bukan ya, dan berkata, lihat-lihat, ya, dan ia mengulangnya 2 kali. Maka aku memperhatikan, ternyata alam semesta itu berputar seperti roda. Aku berkata kepadanya, tinggalkanlah kebodohan. Dia berkata, dan dia datang kepadaku setelah kematiannya, lalu berdiri di atas kepalaku selama sejenak. Kemudian terbang, terus gitu ya. Akhir dari pengutipan dari kata-kata Bafadol. Nah, penjelasannya, seorang manusia meskipun sudah mencapai tingkatan waliullah, kekasih Allah, tidak mampu untuk memutar dunia seperti roda. Ini semesta yang diputar. Berarti ada galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, ada di tengah-tengah ada black hole, dan seluruh alam semesta ini bisa diputar seperti roda. Bahkan Nabi SAW tidak memiliki kuasa atas alam semesta kecuali dengan izin Allah. Maka bagaimana mungkin seorang wali mengklaim memutarnya? Ini sudah di luar akal sehat kita untuk memahami. Mengklaim bahwa wali datang setelah mati atau setelah wafat, berdiri di atas kepala seseorang, lalu terbang, adalah bentuk khurafat yang menyerupai cerita jin, roh gentayangan, atau legenda mistik. Ya, seperti genderuwo, kemudian cerita kuntilanak, cerita sundel bolong, cerita wewe gombel, gitu kan. Nah, Islam tidak mengenal roh yang gentayangan atau menampakkan diri secara fisik setelah kematian, kecuali dalam bentuk mimpi yang tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Ya, kalau mimpi-mimpi sah-sah saja. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan, tapi tidak bisa menjadi sebuah dalil syar'i. Nah, kalau kita jujur ya, isi di dalam kitab ini, yang kutipan-kutipan ini di dalam buku Membongkar Khurafat Ajal Ba'alawi ini, kalau kita baca teksnya, ini apa adanya, saya membaca apa adanya. Dan ini kutipan yang memang apa adanya dalam literatur kitab Ba'alawi. Nah, contoh dalam kalimat, aku memperhatikan, ternyata alam semesta itu berputar seperti roda. Tidak disebutkan mimpi, tidak disebutkan kiasan, tidak disebutkan sebuah simbol, dan ini adalah klaim pengalaman sadar. Kemudian lalu disambung, dia datang kepadaku setelah wafat. Berarti datang kepadaku ini, posisinya orang itu adalah sudah meninggal, berdiri di atas kepalaku dan tiba-tiba terbang, ya, untuk mengelilingi alam semesta. Nah, sahabat cari dimanapun berada, ini cerita mistik, cerita khayalan yang tidak bisa diverifikasi secara akademik.
dan gak masuk akal. Ya, kalau kalimat ini keluar, ya, ini kalimat yang tadi di dalam buku ini keluar dari seorang dukun, paranormal atau apa ya, seorang guru kebatinan, pasti langsung kita bilang ngawur ini. Kalau yang ngomong dukun, paranormal. Tapi karena yang ngomong ini, yang menulis ini adalah Habib, yang diceritakan itu Habib, maka akal kita ini disuruh silent, disuruh diam. Ini yang bahaya, mematikan akal sehat. Nah, ketika tauhid diuji, misalkan ya, dalam Islam kan kita paham dan kita mengetahui, kita mengimani siapa yang mengatur alam. Yang mengatur alam itu Allah. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Mau alam semesta berputar, mau alam semesta tidak berputar, atau mau seluas alam semesta pun yang tidak bisa kita jangkau sebagai seorang manusia, itu adalah kehendaknya Allah yang mengatur. Bukan wali, bukan habib, bukan nabi sekalipun yang memang utusan Allah. Dan nabi pun juga tidak bisa melakukan tanpa izin Allah. Nah, Nabi SAW berkata, ya, aku tidak memberi manfaat atau mudarat bagi diriku kecuali dengan izin Allah. Hadis Nabi pun juga mengatakan hal seperti itu. Nah, kalau Nabi yang tidak mengklaim kuasa tentang kosmik ini, alam semesta ini, lalu siapa yang memberi legitimasi seorang wali, Habib dari Ba'alawi, untuk melihat alam semesta diputar seperti roda? Nah, pertanyaan sederhananya ada apa gitu kan? Kalau alam bisa diputar oleh Habib, kemudian posisi Allah itu ada di mana? Ya, berarti Habib itu, iman kepada Habib itu masuk ke dalam rukun iman dong. Ya sah-sah saja kalau memang itu ajalnya Ba'alawi. Tauhid itu bukan sekedar lafaz. Ya, tauhid itu konsekuensi logis. Kalau misalkan Anda percaya wali bisa mengendalikan kosmos, ya kecuali kalau misalkan ceritanya cerita fiktif ya, ruh bisa kembali dengan fisiknya, manusia bisa melampaui hukum alam. Nah, maka tanpa disadari Anda ini atau muhibin ini atau Ba'alawi ini menggeser rububiyah Allah ke manusia. Ini yang ada di dalam kitab Ba'alawi, ya, ada di dalam literaturnya yang sudah dikutip sebanyak 455 poin khurafat dari 159 referensi. Nah ya, 159 referensi. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, wali itu hamba Allah. Karomah atau kejadian luar biasa tanpa klaim kuasa. Ya. Tapi dalam narasi Ba'alawi ini, ya, wali melihat kosmos berputar. Ya. Wali datang itu setelah mati. Wali berdiri di atas kepala orang hidup kemudian terbang. Ini bukan lagi wali. Ini adalah makhluk super mitologis. Ya. Makhluk yang luar biasa, makhluk mitologis yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini bukan tasawuf. Ini adalah kultus personal. Dan inilah ciri agama yang rusak. Manusia yang dinaikkan, yang diunggulkan, yang disembah, Allah yang dikecilkan. Karena menganggap wali bisa memutar, menggantikan hak Allah di dalam semesta ini. Nah, ketika kita bicara masalah ruh dan barzakh, Islam, sekali lagi teman-teman, tidak mengenal ruh gentayangan.
Nah kan cerita-cerita gaib-gaib yang ada di buku kitab-kitab Ba'alawi ini kok ini jauh daripada akidah Islam, jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jauh dari apa namanya ajaran yang sudah diajarkan kepada leluhur kita di Nusantara terutama. Ini kok melenceng dari Islam. Barzakh itu pemisah yang mutlak. Kalau ada klaim roh datang, berdiri, kemudian terbang, ya itu bukan Islam. Itu cerita apa? Jin, genderuwo, kuntilanak, tuyul, apalagi tuh wewe gombel, kuyang, apalagi tuh apa yang sifatnya mistis lah, ya kan? Cerita-cerita kebatinan, legenda mistik. Nah, kalau ini dibiarkan, besok-besok kuburan itu jadi panggung cerita horor yang berlabel tasawuf. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Ilmu pengetahuan itu ditimpalin atau ditumpuk oleh narasi nasab. Secara sains, alam semesta itu tidak berputar, teman-teman, seperti roda. Ya. Tidak ada poros visual kosmik. Manusia tidak bisa menyaksikan totalitas kosmik, jangankan alam semesta. Ya, kita melihat bumi ini berputar pada porosnya. Kita nggak merasakan. Tahu-tahu pagi, siang, malam. Kita nggak merasakan bumi ini mengelilingi matahari. Bumi ini mengelilingi bulan. Ketika nasab dipuja, ilmu pengetahuan itu disingkirkan. Logika dianggap kurang ajar. Ilmu DNA dipinggirkan. Karena mereka tidak meyakini DNA. Artinya tidak meyakini sebuah ilmu pengetahuan. Sains dianggap kafir. DNA itu akan buatan orang barat. Pertanyaan dianggap kurang adab. Kalau sains dianggap kafir, berarti buat apa Anda berinteraksi dengan sosial media? Anda punya handphone yang bagus, Anda menggunakan transportasi umum, Anda menggunakan mobil, ya kan? Kemudian Anda menggunakan elektronik yang memang itu buatan, bukan buatan orang kita, orang barat, orang timur. Ini bukan Islam ilmiah. Ini adalah feodalisme spiritual. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada 455 poin khurafat dari 159 literatur kitab ya. Pola kitab Ba'alawi ini, kalau satu kisah ya mungkin salah paham bisa, atau kekeliruan, atau apa bahasanya tidak bisa diverifikasi, atau itu hanya sebuah kesalahan mentafsirnya gitu ya. Tapi kalau polanya berulang loh teman-teman, 455 poin, kalau 1, 2, atau 10 maksimal lah. Ini 455 khurafat, 455 poin. Polanya berulang, klaim luar nalar, tanpa sanad-sanad yang sahih, tanpa diuji oleh Quran, tanpa koreksi akidah. Maka ini sistem narasi yang sudah mereka bangun, bukan sebuah insiden. Tujuannya cuma satu, membangun aura keistimewaan absolut nasab. Ini luar biasa. Buku ini luar biasa, teman-teman harus punya, harus bisa memahami dari sini supaya anak cucu kita
bentengi supaya paham cerita khurafat Ba'alawi ini ya cerita mistis semuanya. Dan jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Islam. Nah, saya ingin berpesan kepada publik, teman-teman semuanya, saya tidak berpikir kepada hal yang membuat kebencian kepada habaib. Bukan. Saya justru melarang penyembahan gaya baru yang merusak akidah. Kalau agama harus mematikan akal, menanggalkan tauhid, kemudian membungkam sebuah kritik akademik yang berbasis ilmiah, maka itu bukan dakwah, itu adalah indoktrinasi. Saya nggak tahu Muhyiddin ini sadar atau tidak. Yang jelas di dalam kitabnya Ba'alawi itu ada ajaran untuk setia dan melayani habaib. Harus taklid buta dengan habaib itu ada. Insya Allah nanti saya akan coba sampaikan satu persatu. Dan saya di sini bukan otoritas untuk memverifikasi keabsahan atau tidaknya kutipan-kutipan ini. Karena kalau sudah jadi buku, berarti sudah melalui verifikasi, pentafsiran, penelitian lebih jauh terkait kitab Ba'alawi. Artinya otoritas untuk menjelaskan lebih lanjutnya itu ada pada Gus Haji Jazuli ataupun Kiai Haji Nur Ihya. Karena saya hanya menggunakan pendekatan tekstual analisis, saya hanya membaca saja, saya hanya memberikan pemahaman kepada teman-teman apa adanya yang saya baca dari isi kitab. Dan kesimpulannya, kalau alam bisa diputar oleh manusia, maka Allah tidak lagi maha mengatur. Kalau ruh bisa gentayangan, maka Al-Quran itu tidak relevan. Kalau nasab kebal kritik, ya, maka Islam kalah oleh sebuah mitologi. Dan kalau kita diam tentunya teman-teman, umat akan diwarisi agama yang rusak tanpa dibungkus jubah suci. Atau kita bisa berpikir, jangan-jangan yang diputar itu bukan alam semesta, tapi akal sehat kita yang sedang diputar. Demikian dari saya. Semoga teman-teman paham. Dan teman-teman kalau ingin memiliki buku ini, ya, ada di deskripsi video ini, ya, dengan pre-order yang nanti akan dikirimkan secara serentak tanggal 30 Januari 2020. Semoga teman-teman bisa memiliki semuanya dan memahami semuanya, serta membentengi diri kita terhadap hal-hal khurafat dari ajaran-ajaran klan Ba'alawi. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.